Ian mengusap rambut Jason dan Kenzie secara bergantian. Keduanya sudah terlelap mencampur alam mimpi. Kedua anaknya memang sangat tampan dan menggemaskan walaupun sangat nakal. Ian sangat menyayangi keduanya. Anak-anak kesayangan Mami, semoga kalau kalian menjadi pribadi yang luar biasa. Anak Mami menyayangi kalian. Sayang, aku sudah menunggumu 1 jam di kamar. Ian merasa sebal, tetap saja bayi besar jauh lebih merepotkan dibandingkan 3 anak yang diurusnya sekarang. Tiang, kau tidak bisa sabar ya? Dia mendekati Ian dan memeluk istrinya itu dari belakang. Sejak kapan suamimu ini bisa sabar? Tentu saja tidak, ayolah, aku sudah tidak tahan. Bisik Tiang telinga Ian dan merapatkan. Ian memang kesal ketika dia menagih jatahnya. Pria itu lelah karena baru pulang perjalanan bisnis dan minta dilayani sebagai istri yang baik. Ian harus mematuhinya. Ian memakai ketika Taeyong sudah menggendongnya dan membawa masuk ke dalam kamar mereka adalah resiko jika membuat suami yang berlebihan. Gairah Taeyong tak pernah surut walaupun usianya semakin matang, malah dia semakin panas jika Ian menjambak rambut hitam Taeyong dengan kuat. Kemudian Taeyong membawa tubuh Ian berbaring di ranjang, lalu dia melepaskan Ian menyentuh Taeyong yang bangun itu dan dengan pelan mata Taeyong terpejam saat merasakan Ian. Taeyong menetralkan nafasnya. Dia kemudian mengucup rambut Ian dan lepek mengejutkan istri tercintanya itu. Sudah lelah, Ian menghela nafasnya dan kemudian mengangguk. Keseharian mengurus anak-anak mereka membuat Ian kelelahan, ditambah harus melayani suaminya lagi. Taeyong paham akan hal itu. Keduanya sedang bertatapan. Taeyong tersenyum sambil mengusap-ngusap pelan pipi istrinya. Mata Ian masih menatap ke arah wajah suami yang tampan itu. Bagaimana bisa Ian tidak jatuh dalam pelukan pria di depannya ini di saat Taeyong begitu sempurna, bahkan berusaha mengejarnya lagi mati-matian. Dia tersenyum saat mendengar ucapan Ian. Dia meraih telapak tangan gadis dan mengucapnya dengan penuh perasaan. Kau adalah satu-satunya yang sangat berharga bagiku, dan anak kita terus menjadi yang terbaik untukku, dan aku juga akan terus menjadi yang terbaik untukmu. Ian tersenyum. Dia masuk ke dalam pelukan Taeyong dan menyadarkan kepalanya di dada bidang itu. Taeyong mengusap rambut Ian dengan pelan. Semakin lama mereka ke rumah tangga, Taeyong semakin mencintai Ian. Wanita itu adalah istri yang sempurna baginya dan dia selalu bersyukur pada Tuhan karena berhasil mendapat hati Ian kembali. Ketika pagi hari menjelang, Ian selalu disibukkan dengan keluarga kecilnya. Rumah bagaikan kapal pecah, itu adalah hal yang biasa. Saat ini dia sedang memasak di dapur dengan Jason dan Kenzie yang bermain lempar-lemparan mainan sampai naik ke atas meja makan. Melihat Jason, dia menyembunyikan robot terbaruku. Apa? Kenzie memukulku. Ian mencengkeram sepatunya. Kepalanya sudah berasap sekarang karena keributan yang dibuat oleh anak-anaknya. Teriak Ian menggelegar. Jason yang menangis mendadak berhenti saat mendengar berantak.
mendengarkan keras maminya. Hana semua bahkan sangat terkejut sampai sepatu di tangannya terjatuh di lantai. Dia sangat memandangnya dengan mata basah-basah dan menangis dalam diam. Hana mengatupkan mulutnya. Hal yang paling mengerikan adalah ketika mami marah dan hanya dia satu-satunya yang bisa diajak kompromi. Baru keluar kamar dan siap dengan setelan kerjanya, terkejut melihat keadaan rumah dan dapur yang berantakan. Astaga, ada apa ini? Dia mendekati kedua putra kecilnya yang berdiri sambil menunduk dan menaruh kaca-kaca. Saya seharusnya kepala mereka masih begitu aktif. Yang menjadi kepalanya pusing benar-benar tidak tahan jika jalan dengan si Padula. Saya yang mengerti keadaan pun memeluk kedua putranya dan membawa mereka pergi dari hadapan Yen. Dan mami kenapa akhir-akhir ini selalu saja marah tidak jelas. Sudahlah, maklumnya saja mami menjadi model dipaksa jadi ibu rumah tangga ya begitu. Capek sambil tertawa pelan membuka pintu mobilnya. Hana mengerti heran dengan perkataan dedinya. Dan Hana jadi penasaran bagaimana kalian pertama kali bertemu. Apakah perempuan cantik ditakdirkan untuk pria tampan? Jawab Hana yang sudah duduk di kursi mobil, sedangkan Jason dan Gwen sudah duduk di belakang. Dia memutar kartu di ponselnya dan memberikan pada kedua putranya itu sehingga mereka berdua diam. Dia duduk di kursi kemudian di atasnya mendengar pertanyaan putrinya. Awal pertemuan mereka diceritakan tentu saja memalukan. Tapi mami bilang dan dia mengejar-ngejar mami sampai ke Paris, sampai jadi tetangga berbulan-bulan, lalu mengikuti kemanapun mami pergi. Tapi memejamkan matanya yang benar-benar membuat aibnya kepada anak. Anak sayang, makanya jangan dengarkan cerita satu pihak saja. Hana hanya mengangguk polos. Dia mengusap rambut Hana. Anak itu sangat mirip dengannya, seperti Best Daddy. Dia yang selalu maju paling depan untuk melindungi putrinya. Bisa dibilang penjagaan yang lebih ketat terhadap Hana karena Hana adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga Kim. Dia merasa bahagia memiliki keluarga yang utuh dengan anak-anaknya tampan dan cantik. Mereka semua luar biasa. Dia sangat melindungi keluarganya. Alasan Jason akhirnya lebih dekat dengan Taeyong karena dedinya itu lebih menyabar dibandingkan mami. Alasan anak dekat dengan Taeyong karena dedinya tidak pelit. Jika minta uang yang jajan kepada maminya pasti banyak tanya. Namun Taeyong langsung memberikan lebih banyak tanpa banyak bicara. Oke, siap Dedi, ikuti yang tampan. Hana masuk sekolah dulu ya. Hana maju pipi dedinya. Dia mengusap rambut Hana. Belajar yang rajin sayang. Hana melambaikan tangannya dan turun dari mobil. Taeyong tersenyum semakin lama. Hana semakin menginjak remaja. Putrinya tumbuh dengan baik. Taeyong melihat ke belakang. Kenzi dan Jason yang fokus dengan kartunya. Oke, sudah kita ke rumah Grandma, tapi harus janji ya, kalian tidak boleh nakal dan harus patuh pada Grandma. Siap Taeyong? Oke, siap Dedi. Siap keduanya serempak. Taeyong tersenyum. Ketika melihat keduanya sangat bersemangat jika ke rumah Hira.
Keren mas, tegas cucu yang tampan. Tiara bangun dari sofa ketika melihat Kenzi dan Jason yang berlari ke arahnya. Keduanya langsung menuntut Tiara. Tiara tersenyum antusias. Dia langsung menggendong keduanya dan memberikan ciuman di pipi. Astaga, kenapa kalian berdua semakin tampan saja, sangat mengemaskan. Di mana Hana Nuna? Hana Nuna sekolah seperti biasa. Hari ini kita tidur di rumah Grandma. Apakah kalian membuat mami marah? Biasalah, jawab Jason dengan gaya sombongnya. Tiara tertawa dan melihat dia yang juga ada di sana. Bagaimana kabar istrimu? Aku dengar kabar bahwa Ian menegur salah satu karyawan baru karena menggoda membenarkah itu. Dia mengangguk. Tiara menatap Taeyong dengan sinis. Jika kau melihatnya maka habislah wanita itu. Jika aku tahu kau menduakan Ian maka habislah kau, Taeyong. Oma, aku tidak seperti itu. Lagi pula karyawan baru itu sudah kupindahkan. Oma tahu aku sangat mencintai istriku kan, bahkan baru 1 menit saja. Terasa ada ulan, ucap Taeyong. Tiara tersenyum. Lalu kenapa kau membawa Kenzi dan Jason ke sini lagi? Oma, sekarang model istriku tidak baik. Selalu saja marah-marah karena hal kecil apa yang harus kulakukan. Bahkan Jason dan Kenzi sampai ingin tinggal di rumah Oma saja. Tiara terlihat berpikir, dia sebaiknya kau dia ajak Ian liburan. Mungkin dia merasa jenuh. Dia terdiam, siapa Tiara masuk ke juga. Mungkin Ian membutuhkan suasana baru. Dia selalu sibuk di kantor dan Ian mengurus anak mereka, membuat waktu semakin sempit. Mereka hanya memiliki waktu ketika malam saja, itu pun hanya untuk bercinta, setelah itu tidur. Taeyong sadar bahwa dia terlalu larut dalam pekerjaannya. Dia mengurus dia orang anak dengan tangan sendiri. Bukankah hal mudah? Kau harus bisa meluangkan waktu lebih untuk istrimu. Apa yang dikatakan Tiara benar. Taeyong harus bisa lebih meluangkan waktunya untuk Ian. Bukan hanya dirancang saja, namun lebih daripada itu. Bagaimanapun, Taeyong memiliki rasa takut. Dia takut jika Ian berpaling dari. Jika hal itu terjadi, maka Taeyong tidak akan menemukan wanita manapun lagi yang seperti Ian.